Pak Martin. Gimana kabarnya, Pak? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, jadi kita dialog ya. Iya, Kita udah molor waktu ini 40 menit. Ya, iya. Jadi temanya tentang Roh Kudus ya. baik, Pak. Saya ngikut aja. Mungkin baiknya kita pakai moderator kali, Pak Martin ya. Biar Boleh. iya. Ya, biar kita nggak ngantuk soalnya. Kalau ada moderator kan kita jadinya semangat gitu. Iya. Forumnya jadi berarti kelihatannya gitu ya kan, Pak ya? Iya. Oke, sip. Ayo teman-teman, siapa yang mau moderator bisa moderator 3 sekaligus nggak apa-apa. Saya rame. boleh Bang Juma? Oke, silakan gurundaku yang terganteng. Masya Allah. Fadal. Murid kok dipanggil Gurunda. Terima kasih Bang Juma atas waktu dan kesempatannya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ini ya masuk ke diskusi. Tapi sebelumnya sedikit yang ingin saya paparkan supaya diskusi ini bisa berjalan tertib dan kondusif. Saya pertama-tama ingin menyampaikan untuk tema kita pada malam hari ini adalah siapakah Roh Kudus sebenarnya dalam perspektif Islam dan Kristen, Tuhan atau bukan. Nah, di sini ada Pak Martin selaku yang mewakili dari pihak Kristen, kemudian ada Bang Zulkifli M. Abbas selaku yang mewakili dari Islam. Baik, di sini ingin saya sampaikan dulu beberapa aturan main kita di dalam kita berdiskusi. Yang pertama, tidak boleh menghujat sesembahan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak boleh menyerang personal. Kemudian yang ketiga, fokus pada tema yang sudah disepakati, yaitu siapakah Roh Kudus sebenarnya dalam perspektif Islam dan Kristen, Tuhan atau bukan, supaya berjalan secara efektif. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan langsung jelas ya. Baik, kalau tidak ada, saya akan bagi ini menjadi 3 session, yaitu session yang pertama adalah open statement, kemudian yang kedua session kedua itu adalah pemaparan sanggahan dan sekaligus pertanyaan. Nah, session terakhir yaitu yang ketiga closing statement. Baik, pada masing-masing session akan saya beri waktu 3 menit ya, untuk open statement 3 menit, kemudian untuk session kedua pemaparan sanggahan dan pertanyaan itu saya beri waktu 3 menit, yang mana nanti kita buat menjadi 8 putaran. Disepakati? Atau kepanjangan? Kepanjangan atau gimana? 8 putaran? Disepakati aja. Iya, kita lihat keadaan aja deh sambil jalan aja. Iya. Oke, siap. Kemudian session yang terakhir itu adalah closing statement. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung mulai saja untuk bersingkat waktu. Langsung mulai ya. Baik, untuk open statement saya berikan waktu dan kesempatan 3 menit kepada Pak Martin ya, selaku yang hadir pada kesempatan ini selaku tamu ya, kita menghormati tamu. Silakan Pak Martin untuk open statementnya 3 menit. Iya, baiklah. Jadi bicara tentang Roh Kudus itu kita tidak bisa lepas dari Trinitas, yaitu kalau menurut pengertian Kristen itu begitu. Jadi Roh Kudus itu ada hubungan dengan Trinitas itu. Nah, Trinitas itu dimulai dari gambaran Trinitas itu dimulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Ya. Tadi katakan di dalam Kejadian pasal 1 pada mulanya Allah mencipta, gitu kan. Lalu ayat keduanya Roh Allah melayang-layang. Ayat ketiganya berfirmanlah Allah. Nah, itulah Trinitas, gambaran tentang Trinitas. Jadi Allah mencipta, Roh Allah dan firman. Nah, Roh Allah ini ya yang menjadi Roh Kudus. Itu dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26 keluar dari Bapa. Lalu juga Yesus itu firman yang jadi manusia, ya. Firman yang jadi manusia, Yesus juga keluar dari Bapa. Nah, itu artinya mereka itu dari Bapa itu sendiri, ya, begitu. Jadi Roh Kudus ini kita bicara tentang Tritunggal, di mana fungsi Roh Kudus itu adalah menuntun, membimbing, mengarahkan, memberi penghiburan dan memberi kekuatan pada kita, gitu.
Nah, itu fungsi Roh Kudus setelah Yesus menyelamatkan kita, menebus dosa kita, kita diangkat menjadi anaknya, lalu kita dikaruniakan iman, supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan kita dikasih dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Jadi orang Kristen tidak mungkin jadi benar tanpa Roh Kudus. Ini kuncinya di situ. Jadi bicara tentang Roh Kudus itu adalah menuntun orang Kristen ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus juga kita tidak bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Hanya oleh Roh Kudus, itu ada di 1 Korintus 12 ayat 3. Hanya oleh Roh Kudus manusia bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Jadi kalau di luar Roh Kudus, orang akan sulit percaya itu. Seperti orang Yahudi juga tidak percaya karena mereka tidak punya Roh Kudus gitu. Yang punya Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu hanya raja, nabi, dan imam. Hanya 3 jabatan itu aja. Tapi kalau umat sendiri tidak, sehingga mereka menolak sekali tentang Yesus itu. Jadi Roh Kudus ini sangat penting. Pertama, dia menuntun orang Kristen. Keduanya, dia memperkenalkan tentang Yesus itu siapa gitu. Sehingga tanpa Roh Kudus orang tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Nah, Roh Kudus ini ada sampai sekarang dalam kehidupan orang Kristen. Kita karena tidak tahu ke kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Kamu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kamu. Jadi Roh Kudus itu ada setiap pribadi orang Kristen. Nah, ini yang memang agak unik kalau kita bandingkan dengan umat-umat yang lain, itu berbeda ya. Umat lain itu dia melakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatan dia sendiri, kemampuan dia sendiri. Tapi orang Kristen tidak. Karena dihadirkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau akal manusia itu selalu cenderungnya melawan Tuhan gitu. Itu akal. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus untuk menuntun orang Kristen supaya dia tidak bergantung hanya kepada akal. Akal itu harus dituntun oleh Roh Kudus. Baik, Pak Martin, waktunya habis. Ya. Baik, terima kasih Pak Martin atas penjelasannya. Baik, selanjutnya waktu ada kesempatan kepada Bang Juma selaku yang mewakili pihak Islam. Silakan Bang Juma. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita sebagai Muslim ya tentu ngerti apa itu Roh Kudus. Kalau kita lihat dari kacamata Quran, Roh Kudus itu tentu adalah malaikat Jibril. Fungsi malaikat Jibril kemudian adalah menuzulkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kaitannya antar manusia dengan pencipta, manusia dengan sesamanya manusia. Al-Quran menerangkan dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi dengan kebenaran. Jadi semua aspek yang saya maksud tadi adalah aspek kebenaran menjadi pedoman sebagai petunjuk kemudian yang diberikan oleh Allah melalui perantaraan Ruhul Kudus yang adalah malaikat Jibril itu sendiri. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi kalau di dalam agama Pak Martin diterangkan bahwa Roh Kudus membimbing mereka kemudian, namun yang membedakan kita, Roh Kudus juga membimbing di dalam ajaran agama Islam. Tapi bimbingan Roh Kudus itu kemudian ya termaktub di dalam sebuah kitab yang kita sebutkan Al-Quranul Karim. Katakanlah ya wahai Muhammad, Rohul Kudus itu merupakan Rohul Kudus itu adalah malaikat yang suci yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya Rohul Kudus itu menuntun manusia untuk kemudian bagaimana pola keberagamaannya di dalam kehidupannya sebagai umat manusia menghambakan diri kepada penciptanya dengan kaidah-kaidah, dengan koridor yang sudah ada, bahwa ketika petang hari caranya berserah diri, malam hari caranya, tengah hari dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian Rohul Kudus membimbing ke dalam semua aspek kebenaran, di mana hal ini sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, bahwa Roh Kudus ini akan membimbing dan mengajarkan semua hal tentang kebenaran, tentang pengisapan dunia, tentang hukum-hukum dan juga keadilan. Karena itulah kemudian umat Islam itu memiliki tuntunan
Ketika umat Islam berbicara mengenai keadilan, maka tuntunannya berasal dari Ruhul Kudus. Berbicara mengenai hukum, maka tuntunannya berasal dari Roh Kudus. Semua yang dibutuhkan oleh manusia, aspek apapun itu, semua sudah diajarkan dalam bimbingan Roh Kudus. Baik, yang kemudian Bang termaktub Juma. dalam Al-Quran. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Baik, saya ingatkan kembali, kita sekarang masuk ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan sanggahan dan pertanyaan. Saya minta kepada kedua narasumber, silakan nanti lebih dipertajam lagi dengan apa yang akan dipaparkan. Baik, untuk sesi kedua ini saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bang Juma untuk memulainya terlebih dulu. Nanti selanjutnya akan diserahkan kepada Pak Martin untuk menanggapi sekaligus memberikan sanggahan serta pertanyaan. Silakan Bang Juma. Iya, seperti yang saya uraikan di awal, bahwa Rohul Kudus itu hanyalah merupakan alat Tuhan untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan kalamnya di atas muka bumi kepada manusia. Karena Tuhan itu tidak bisa nuzul untuk untuk mendiami bumi. Rohul Kudus itu, Allah itu, Tuhan itu tidak mungkin kemudian nuzul menjadi makhluk di atas muka bumi. Al-Quran menerangkan itu, bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, laisa kamitslihi syai', sehingga dia tidak akan mungkin kemudian nuzul di atas muka bumi untuk kemudian dilihat oleh makhluk. Karena sesuatu yang dilihat oleh makhluk itu sudah pasti adalah makhluk. Nah, terkait dengan ini, Alkitab dalam hal ini kitabnya sahabat Kristen, mohon maaf, di dalam Mazmur 92 nomor 9, tetapi engkau ya Allah, engkau ya Tuhan, berada di tempat tinggi selama-lamanya. Tidak mungkin kemudian berpindah. Yang dikatakan berada di tempat tinggi selama-lamanya, tidak mungkin kemudian dia turun ke tempat yang rendah. 1 Raja-Raja 8:27, 2 Tawarik 6 nomor 18, benarkah Tuhan itu akan diam di atas muka bumi, akan turun ke atas bumi, ke bumi. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak akan memuat engkau. Artinya, Rohul Kudus yang datang kepada manusia itu bukan Tuhan. Tapi Rohul Kudus itu adalah ciptaan Tuhan yang kemudian diutus oleh Tuhan. Apa pembuktiannya? Berdasarkan data, Al-Quran sudah menerangkan. Dikatakan bahwa kulazzalahu Ruhul Kudus. Yang dimaksud Ruhul Kudus ini adalah malaikat Jibril. Apa pembuktiannya bahwa malaikat Jibril ada Ruhul Kudus? Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Berarti yang datang kemudian mengajarkan, menuzulkan semua kaidah-kaidah dalam Al-Quran adalah Jibril. Dan inilah yang kemudian diterangkan di dalam surah An-Nahl ayat 102, bahwa yang menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus. Berarti Ruhul Kudus adalah Jibril, Jibril adalah Ruhul Kudus. Nah, sesi ini saya ingin ya Pak Martin menjelaskan ke kita bahwa dari sejak kemudian para nabi di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sudah memberikan indikasi Ruhul Kudus itu adalah Tuhan. Ya mungkin dari perspektif bahasa Ibrani atau bahasa Yunani yang kemudian bisa kita jadikan sebagai acuan pendalaman bahwa Ruhul Kudus itu memang ada sisi ketuhanan pada dirinya. Karena yang saya tahu Ruhul Kudus itu berasal dari Quran dan Ruhul Kudus itu hanyalah Jibril. Ruhul Kudus itu adalah perantara antara Tuhan dan juga dengan manusia. Demikian sementara. Baik, terima kasih Bang Juma. Saya ingatkan kembali kepada Pak Martin ataupun Bang Juma ketika tidak berbicara untuk bisa di-mute dulu biar tidak mengganggu. Soalnya tadi Pak Martin batuk tadi ya. Di-mute dulu aja Pak Martin biar nggak mengganggu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Martin, waktu dan kesempatan. Ya. Jadi kalau kita mulai lihat dari kelahiran Yesus bahwa malaikat Gabriel ya, bukan Jibril, karena Jibril itu bukan Gabriel ya, beda itu. Di sini dia katakan bahwa tetapi karena Yusuf itu tunangannya itu ya, karena suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan yaitu Gabriel nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, itu bedanya di situ. Jadi ada malaikat, ada Roh Kudus yang beda. Nah, di sini mungkin kita bertentangan antara Islam dengan Kristen. Bahwa Gabriel ya malaikat, itu disuruh Tuhan, tapi Roh Kudus itu dia hadir dalam tujuan Roh Kudus itu untuk hadir dalam kehidupan tiap pribadi umat Tuhan gitu. Itu bedanya di situ. Sehingga dia yang menuntun pikiran hati dan pikiran kita begitu. Itu bedanya di situ. Kalau Jibril menurut Islam itu kan dia seperti wahyu. Dia menyampaikan wahyu. Sementara kalau kita baca di surat 17 ayat 85 itu Muhammad sendiri tidak mengenal roh gitu. Ya, tidak mengenal roh. Kalau dibilang Jibril itu dia juga dia tidak kenal malaikat, bukan tidak mengenal roh ya. Itu tidak mengenal malaikat di surat 38 ayat 69. Itu Muhammad sendiri tidak mengenal malaikat gitu. Jadi di sini ini bagaimana kita bisa yakin bahwa yang menyampaikan itu malaikat gitu loh. Kepada wahyu kepada Muhammad itu sendiri. Lalu memang ada perbedaan antara orang Kristen dan orang Islam di dalam masa Roh Kudus. Roh Kudus itu kan pertama ada di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Yesaya 63, 10, 11 itu ada Roh Kudus. Jadi kalau bilang Roh Kudus dari Islam dia enggak lah. Ribuan tahun jauh sebelumnya sudah ada kok di Alkitab. Al-Quran kan baru ada abad ke-7. Abad ke-7 baru ada Al-Quran. Jadi semua yang tersedia dalam Al-Quran itu ada sumbernya dari Alkitab. Jadi kalau ada Roh Kudus di Al-Quran itu dari Alkitab itu. Karena Alkitab sudah ada ribuan tahun sebelum Al-Quran. Bahkan di Perjanjian Baru aja 700 tahun. Lebih dulu daripada Al-Quran. Jadi Alkitab mengutip-ngutip dari mana? Nggak pernah mengutip dari mana-mana, nggak ada. Nah, yang penting di sini kita bedakan dulu namanya Jibril sama Roh Kudus itu berbeda. Jibril itu malaikat, Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri orang. Malaikat itu hanya menyampaikan firman, memberitahu seseorang sebagai pesuruh Tuhan. Itu dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru sudah tidak lagi Roh Kudus yang bekerja di dalam diri tiap orang. Baik, Pak Martin, waktunya sudah habis. Nanti bisa dilanjutkan di sesinya Pak Martin ya. Baik, kita masuk ke putaran kedua. Silakan kepada Bang Juma untuk memberikan pemaparan, sanggahan sekaligus pertanyaan. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi apa yang kemudian Pak Martin katakan terkait dengan Al-Quran lebih belakangan datang daripada Bible. Jadi gini Pak, meskipun Al-Quran itu datang belakangan, tapi saya katakan sekali lagi untuk yang kesekian kalinya, baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu-satunya sumber Al-Quran dari kalangan manusia. Sekali lagi, satu-satunya sumber Al-Quran dari kalangan manusia adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian dilisankan kepada para sahabat, sahabat menuliskan, sahabat menghafalkan. Jadi kalau dikatakan berasal dari kitab-kitab sebelumnya, ya kumpulkan semua orang Kristen di atas muka bumi ini untuk membuktikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pernah membaca Taurat, pernah membaca Bible. Untuk kemudian disadur, diadopsi, masuk ke dalam kitab Al-Quran. Itu tidak akan pernah bisa dibuktikan, kecuali hanya tuduhan kosong lompong. Yang pertama. Kedua, ketika berbicara mengenai Ruhul Kudus, Al-Quran terang menjelaskan itu. Jadi kita tidak mungkin kemudian bisa menerima tuduhan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menuliskan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran tentang Ruhul Kudus, itu berasal dari kitab-kitab sebelumnya. Sementara di kitab sebelumnya, baik itu dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak ada kemudian kata Roh Kudus yang adalah Tuhan di dalam bahasa aslinya. Ibrani tidak pernah menerangkan tentang Roh Kudus adalah Tuhan. Tidak ada itu. Lalu dikatakan Ruach HaKodes, itu hanya mengatakan bahwa angin yang suci, atau makhluk yang suci, atau kekuatan yang suci. Nah, begitu juga dalam bahasa Yunani, Pneuma. Pneuma itu spirit, kekuatan. Kekuatan yang seperti apa? Kekuatan yang digunakan oleh Tuhan untuk kemudian memberikan sesuatu kepada ciptaannya. Itu yang dimaksud. Nah, sekarang dari mana gereja mengambil kata Roh Kudus? Roh Kudus itu diambil dari siapa? Kalau bukan dari Al-Quran. Makanya, selain Bible bahasa Indonesia,
Di luar sana, di Inggris, di Belanda, di Cina, di Jepang, itu tidak mengenal konsep Roh Kudus. Hanya di Indonesia ini, latah terhadap Quran. Ini penting untuk diajarkan, untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah jelas mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan, katakan kepada mereka, ya wahai Muhammad, tentang roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Makanya ketika ditanya, wahai teman Kristen, jangankan esensi roh, kita tanya, dari mana Anda mengambil kata roh? Mereka nggak tahu. Apalagi berbicara tentang roh. Baik, Bang Jemaah, Oke, waktunya makasih. sudah habis. Silakan Pak Martin untuk memberikan sanggahan sekaligus pertanyaan. Pak Martin? Termute Masih kayaknya. ke-mute tuh. Masih ke-mute. Oh ya, ya. Di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu disebutkan sebagai di dalam bahasa Ibrani disebut Ruach HaKodesh. Waktunya dijalankan, waktunya. Ya. Ruach HaKodesh. Jadi Roh Kudus itu. Jadi kita tidak dari mana-mana, dari situ cuma di Indonesia kan saja. Tapi kalau misalnya itu cocok dengan orang Islam juga, ya tidak berarti bahwa kita niru orang Islam. Karena kita ada lebih dulu, jauh lebih dulu kok. Jadi kalau bahasa-bahasa itu seperti misalnya orang Al-Quran juga kan ambil kitab-kitab, cerita kitab dari Alkitab. Cerita dalam Al-Quran itu kan mulai dari Adam, Nuh, dan semua nabi-nabi itu kan semua dari ini. Dari Alkitab. Mau disangkal bagaimana itu nggak bisa gitu loh. Lalu Allah sendiri ngaku-ngaku nurunkan Taurat, nurunkan Injil. Padahal seperti Injil contohnya, Injil itu nggak bisa dikasih siapa-siapa. Itu ditulis oleh murid-murid dari Yesus sendiri, Injil itu. Di sini kita akan, kalau mau mendalami itu, kita akan jauh berbeda. Nabi itu hanya ada pada zaman perjanjian lama. Yesus datang itu setelah misi nabi-nabi selesai. Itu. Nah, di dalam kekristenan, Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga daripada Tritunggal. Jadi kita nggak bisa bilang itu adalah malaikat. Kalaupun Islam mengaku itu sebagai malaikat, itu orang Islam lah. Kita tidak ganggu itu. Silakan saja kalau mau pakai nama Roh Kudus juga, ya silakan aja, nggak ada masalah. Tetapi tidak bisa dikaitkan dengan keyakinan orang Kristen sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Karena Roh Kudus itu bagi orang Kristen satu yang spesial sendiri, satu yang luar biasa, satu yang khusus dari Tuhan untuk umatnya, umat pilihannya itu orang Kristen. Dikaruniakan Roh Kudus pada setiap pribadi. 1 Korintus 3 ayat 16 di sana dikatakan itu. Bahwa kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus itu sendiri. Jadi bait suci itu bukan gedung bangunan itu bukan. Manusia ini adalah bait suci itu sendiri. Bait Roh Kudus itu. Jadi kalau orang sampai sekarang masih ada bait suci, ya beda dengan orang Kristen. Bait suci yang sebenarnya dibuat oleh Salomo itu sudah dihancurkan itu. Karena itu baru berupa gambaran saja. Gambaran daripada bait suci yang sebenarnya. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Bait suci yang sebenarnya itu bukan dibuat oleh tangan manusia. Itu dikatakan. Demikian. Artinya apa? Bait suci yang sebenarnya adalah umat Kristen itu sendiri. Di mana dia Roh Kudus itu. Mungkin ini Anda baru dengar dari saya mungkin ya. Tapi inilah. Supaya kita bedakan antara Islam dan Kristen. Islam masih ada bait sucinya. Masih ada Ka'bah. Orang Kristen sudah tidak ada. Karena gereja itu adalah bait suci Tuhan. Tempat Roh Kudus di sana. Diam. Yang menuntun orang Kristen. Jadi di sini memang kita tidak bisa cocok-homologi soal ajaran Roh Kudus atau Jibril itu nggak bisa. Karena Roh Kudus itu ada bagi Kristen adalah pribadi ketiga daripada Tritunggal. Yang hadir dalam pribadi tiap orang Kristen. Yang menuntun, bimbing, mengarahkan, memberi penghiburan, kekuatan kepada orang Kristen. Sehingga di sini kita lihat perbedaan antara pemahaman orang Islam dan orang Kristen. Nah, jadi kita tidak permasalahkan. Baik, Pak Martin, saja, ya. Waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk ke putaran ketiga. Silakan waktu dan tempat pada Bang Juma. Baik, makasih. Jadi kalau Al-Quran seperti yang saya terangkan tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 97, surah An-Nahl ayat 102, Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Lalu bagaimana dengan pengajaran di kitab teman-teman Kristen di luar daripada konsep doktrin yang termaktub pada konsili 381 Masehi. Nah, terlepas daripada itu, Lukas 1 nomor 26 sampai nomor 27, malaikat yang datang menyampaikan firman
ya kepada Maria untuk menyatakan firman Tuhan kepada Maria itu disebut Gabriel. Itu disebut Gabriel. Lalu kemudian Matius 1 nomor 18, kelahiran Yesus, di situ diterangkan bahwa ketika dia bertunangan dengan Yusuf, ternyata juga dia mengandung dari Rohul Kudus. Artinya bahwa apa yang diceritakan kemudian dalam Lukas 1 dan ketika kita kontraskan dengan Matius 1, maka jelas di sini Gabriel ini adalah Rohul Kudus. Nah, lalu kemudian di Markus 3 nomor 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, dengan menyatakan ayat ini berserta dengan dalil-dalil atau data-data di dalam kitabnya teman Kristen, nyatalah bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang kemudian di dalam kitabnya teman Kristen disebut Gabriel. Gabriel itu bahasa Inggris, padanan katanya itu adalah Jibril. Nah, lalu kemudian ketika teman-teman Kristen mengatakan, oh tidak, Gabriel itu bukan Gabriel, dari satu huruf aja bisa dikatakan itu adalah penolakan. Sementara semua yang datang kemudian menyampaikan firman kepada para nabi dan utusan, itu adalah utusan Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Yusuf menerima firman dari malaikat, Matius 2 nomor 13. Zakaria menerima firman dari malaikat, Zakaria 1 nomor 14. Musa menerima firman dari malaikat, Kisah Rasul 7 nomor 38. Semua malaikat-malaikat ini tentu disebut sebagai Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka adalah utusan Tuhan yang suci, yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada utusan-utusan Tuhan dalam rupa manusia, yang adalah dari golongan manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Gabriel, Roh Kudus, itu adalah Tuhan, maka kita kembali kepada histori berdirinya Kristen, di mana kemudian Roh Kudus ini menduduki jabatan tinggi yang tadinya adalah pengantar wahyu, kemudian pada konsili 381 itu kemudian Roh Kudus ini duduk menjadi Tuhan juga. Kalau Yesus konsili 325 menjadi Tuhan, setelah beberapa puluh tahun kemudian Gabriel juga duduk menjadi Tuhan. Nah, ini yang harus diulas oleh Pak Martin. Kapan Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus itu juga adalah Tuhan? Sebelum saya tunjukkan bahwa menurut Yesus Roh Kudus bukan Tuhan. Silakan. Waktunya sudah habis. Silakan Pak Martin untuk ditanggapi. Buka mic-nya dulu Pak Martin, buka mic-nya. Saya agak sedih juga ya, karena Juma ini dari dulu bicara aja tentang Kristen terus. Saya sudah tantang Anda berani bicara tentang Al-Quran. Kalau Anda ngomong Kristen, Alkitab pasti salah semua. Itu persoalannya. Anda mau ngomong apapun, ayat berapa, ribuan ayat pun semua itu Anda nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Sekarang saya kasih contoh seperti ini. Di sini dikatakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya, karena hal itu baginya adalah kebodohan. Anda salahkan terus kan? Hal itu adalah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini jadi kalau orang Islam bicara Kristen, bicara Alkitab, kalian tuh nggak ngerti sudahlah. Kalian paksa-paksa Roh Kudus itu Jibril dari mana? Mana mungkin? Itu pribadi ketiga dari Tritunggal. Saya ingin cuma kalau mau dialog dengan saya itu bicara tentang Al-Quran saja dah. Buktikan kebenaran Al-Quranmu, jangan masuk-masuk di Alkitab. Karena Anda lebih banyak, rata-rata orang Islam lebih banyak mau bicara Alkitab. Sok tahu dengan Alkitab, padahal pengertiannya salah. Itu makanya saya sarankan supaya jelaskan ada dari Al-Quran saja. Supaya kita enak dialognya. Anda kalau masuk di saya risih dengarnya itu. Karena salah semua. Jangankan Anda orang Islam, orang Kristen sendiri kalau tidak sungguh-sungguh dia masih salah. Kalau kita masih sering sharing, tanya-tanya. Karena Alkitab itu tidak mudah seperti ayat tadi saya angkat itu. Manusia duniawi itu orang hanya berdasarkan akal. Tidak mungkin bisa mengerti Alkitab. Itu kuncinya di situ. Karena ini masalah-masalah rohani yang dari Tuhan. Beda dengan apa yang kita pelajari pengetahuan dunia ini beda. Jadi saya minta supaya Juma coba konsisten dengan Al-Qurannya saja deh. Jelaskan sebanyak mungkin tentang ayat Al-Quran, tentang yang Anda katakan Jibril, Roh Kudus, segala macam. Roh Kudus itu apa menurut Anda? Jibril itu apa menurut Anda? Itu Anda jelaskan. Kalau masuk di Alkitab, ya saya agak risih dengarnya gitu loh. Karena kita punya beda. Tadi sudah saya katakan, Roh Kudus bagi kita itu hal yang paling utama sampai sekarang ini. Bapa sudah menyelesaikan penciptaan. Yesus sudah menyelesaikan penebusan. Roh Kudus sekarang yang hadir dalam kehidupan orang Kristen.
Kita baru peringatan tanggal 5 kemarin, pencurahan Roh Kudus itu, tanggal 5 kemarin. Lalu minggu berikutnya kita bicara tentang Trinitas. Jadi semua itu adalah karya Tuhan dari orang Kristen. Kalau orang Islam seperti dalam Arat 11 itu kan hanya Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan umat Islam. Tidak. Kalau orang Kristen Tuhannya terlibat, makanya ada Tritunggal. Yaitu Roh Kudus hadir. Sehingga kalau Anda bilang Roh Kudus dipaksakan di Jibril, ya nggak nyambung lah. Kan tadi sudah saya baca di Matius itu, Gabriel itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Itu loh. Jadi coba, saya pikir Anda lebih berani bicara Al-Quran saja deh, jangan masuk di Alkitab. Karena Anda nggak ngerti. Semua yang kalian angkat di Alkitab itu keliru semua pemahamannya. Ini yang saya maksud supaya, mari saya bicara Alkitab, Anda bicara tentang Al-Quran. Begitu loh. Baik Pak Martin, gitu. Baik, waktunya sudah habis. Baik, sekarang kita masuk ke putaran keempat. Kepada Bang Juma, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Martin. Kalau Bapak mengatakan Bapak risih, saya mengambil dan mengajarkan kepada Bapak tentang Ruhul Kudus, itu karena saya jijik mendengarkan Bapak mengatakan Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa saya jijik? Karena Roh Kudus itu adalah Jibril. Kalau Anda mempertahankan argumentasi Anda, silakan Anda menggunakan bahasa Yunani, menyebutkan Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani itu apa gitu loh. Kenapa harus menggunakan bahasa kami? Roh itu adanya dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Bible perjanjian baru, perjanjian lama. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda mengatakan ruah, bagi Yahudi, ruah itu adalah udara. Ruah itu adalah angin. Ruah itu adalah kekuatan. Kudus, suci. Coba, angin yang suci. Udara yang suci. Kekuatan yang suci. Terus kemana larinya Anda? Pneuma adalah kekuatan. Spirit, ide, gagasan. Lalu kemana Tuhan itu? Kenapa harus Anda ngambil Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran? Dalilnya sudah saya terangkan. Kalau Anda kemudian berdalil bahwa kami lebih duluan ada, coba buktikan kepada saya. Mana dalilnya? Ibraninya apa? Yunaninya apa? Tunjukkan. Supaya kita bisa jelas siapa yang mencuri, siapa yang merampok, siapa yang meniru. Lalu kemudian tiruannya itu didombatkan pada sesuatu yang tidak sebenarnya. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Disebutkan dalam kitab suci saya 1400 tahun silam. Tunjukkan kitab Anda yang mengatakan Roh Kudus itu di mana? Kitab apa? Bab berapa? Nomor berapa? Biar sudah jelas gitu loh. Supaya saya nggak jijik, Pak. Kan kebenaran harus diurai tuh. Kebenaran harus diuraikan. Kasih itu harus ditorehkan. Maka kalau kita kasih, jangan mengajak kepada seseorang menuju kepada sebuah konsep yang benar menurut kita, tapi dengan cara tipu-tipu. Dengan cara bohong. Dengan cara dusta dan muslihat. No, itu nggak berlaku dalam Islam. Makanya saya katakan, ketika Anda berbicara mengenai Roh Kudus lagi, maka itu adalah malaikat Jibril. Saya lari ke dalam Bible Anda supaya Anda sadar bahwa Roh Kudus menurut Yesus itu bukan Tuhan. Roh Kudus menurut Yesus itu adalah malaikat. Apa buktinya? Nih, makanya saya ajarkan lagi. Apa buktinya? Coba Anda lihat dalam kitab Anda. Apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 16? Nomor 13. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah ada Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Berarti apa yang disebut Roh Kudus jelas adalah malaikat yang menerima firman dari Tuhan. Kemudian firman yang diterimanya itu disampaikan kepada siapa dia diutus. Baca Pak. Yohanes 14. Silakan Anda baca. Ayo. Yohanes 16 nomor 13 apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke, silakan. Waktunya cukup. Baik Pak Martin, silakan ditanggapi. Ya, saya kembali lagi sedih gitu ya. Cuma ini repot, kembali ke adat dulu dia nih. Selalu masuk di Alkitab. Semua salah. Anda coba berani dong bicara Al-Qurannya. Saya sudah ulang-ulang bilang, dulu Anda sampai mau bicara Al-Quran itu karena saya katakan itu. Anda harus berani bicara tentang Al-Quran, kebenaran Al-Quranmu. Bukan berani menyalah-nyalahkan orang Kristen. Kan aneh. Anda dialog dengan saya ini aneh. Saya kan dan Anda bukan baru setahun 2 tahun ini, sudah lama. Dan dulu saya tantang Anda harus berani bicara Al-Quran. Sekarang Anda kembali lagi kumat kayak dulu, bicara Alkitab. Anda mau jijik, mau segala macam, itu bahasamu memang karena kamu benci. Tapi saya tantang Anda untuk Anda bicara lebih banyak dari Al-Quran.
Saya bicara Alkitab kok. Kalau Alkitab Anda baca, salah semua. Makanya saya nggak peduli dengan omongan Anda karena Anda nggak ngerti apa-apa. Tadi ayatnya sudah saya kasih. Manusia duniawi itu tidak mengerti apa yang berasal dari roh Allah. Anda tidak mengerti. Muhammad aja tidak tahu namanya roh itu apa, nggak ngerti kok. Itu. Jadi ini saya kasih tahu Anda, apalagi Anda tidak tahu. Ini semua dari roh Allah. Tidak mungkin Anda bisa mengerti Alkitab. Ya, kita tuh sering sharing Alkitab dengan jemaat itu begitu karena tidak orang sulit sekali memahaminya. Nah, Anda masuk-masuk ngomongin Alkitab, kan aneh. Anda sebagai orang Islam ngomongin Alkitab. Coba berhenti dengan itu, kembali ke adat lama itu, berhenti deh. Saya sudah bilang ya. Kalau Anda bicara dialog dengan saya, Anda bicara Al-Quran, saya bicara Alkitab. Itu aja gampang. Kalau Anda masuk sudah salah semua. Jibril kan bukan Roh Kudus, bukan. Roh Kudus sudah saya ulang-ulang bilang itu ada pribadi ketiga dari Tritunggal. Program karya Allah, karya Tuhan dalam penyelamatan. Gabriel itu hanya menyampaikan peringatan dari Tuhan kepada Maria misalnya. Jibril juga begitu kan kepada Muhammad, sampaikan wahyu. Hanya itu aja. Roh Kudus itu punya fungsi berbeda. Roh Kudus itu memberi kekuatan, penghiburan, dan menuntun orang ke dalam surga kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 yang Anda angkat. Itu. Jadi Yesus naik ke surga, lalu dia bilang, aku akan mengirim Roh Kudus. Makanya dikatakan juga di dalam Matius bahwa Immanuel. Immanuel itu berarti Allah menyertai kita. Yaitu Roh Kudus itu. Dia itu menyertai kita menuntun. Jadi Tuhan tidak membiarkan umat Kristen itu sendirian. Itu bedanya dengan orang Islam di situ. Kalau Arab 11 kan bilang Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka berubah sendiri. Kalau orang Kristen tidak, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Tuhan itu begitu, bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Makanya Tuhan hadir dalam kehidupan orang Kristen melalui Roh Kudus. Makanya saya ulang sekali terakhir, saya katakan cuma berhenti dengan bicara Alkitab lah. Kalau Anda tidak tahu, Anda nanya dia lebih baik daripada Anda menyimpulkan Alkitab. Anda kenapa nggak berani bicara Al-Qurannya? Al-Quran kan banyak itu, penjelasannya banyak kok. Harus berani dong bicara tentang Al-Qurannya saja. Baik, untuk mengalahkan saya gitu. Ya, waktunya silakan. Sudah habis. Oke, sekarang kita masuk ke putaran kelima. Silakan waktu dan tempat kepada Bang Juma. Jadi saya minta maaf Pak Martin. Kelihatannya selain Bapak ini buta juga tuli. Mohon maaf saya harus katakan itu. Sumum bukmul umum fahum la yarji'un. Anda tuli buta, Anda bisu, Anda buta. Nggak bisa memberikan sebuah penjabaran. Anda seakan-akan bisu dalam hal ini. Tidak bisa memberikan bukti dari kitab Anda, baik kitab yang Anda ambil dari agama lain maupun yang ada di Perjanjian Baru. Anda tidak bisa. Anda bisu di situ. Saya katakan Anda tuli, Anda tidak mendengarkan. Qul nazzalahu ruhul qudus. Saya sudah menjelaskan kepada Bapak, Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus. Ruhul Kudus, Ruhul Kudus, ruh yang suci disebut malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Yang menuzulkan Al-Quran dengan izin Allah itu namanya Jibril. Lalu kemudian yang memberikan keterangan-keterangan tentang wahyu Allah yang datang dengan izin Allah namanya Ruhul Kudus. Berarti Ruhul Kudus sama dengan Jibril. Siapa Jibril? Ini tema kita. Siapa Roh Kudus? Apakah dia Tuhan atau Tuhan-Tuhanan? Kan itu yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan, jelaskan tentang Quranmu. Kan sudah saya katakan tadi. Bagaimana saya terangkan Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Maka Jibril ada Ruhul Kudus. Kan sudah tamat di situ. Al-Quran wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Lagi-lagi Jibril disebut Ruhul Amin. Ruhul Kudus, Ruhul yang suci. Itu adalah Jibril. Itu diterangkan dalam kitab kami. Maka karena itulah kemudian ketika saya berbicara tentang agama Anda, itu dikarenakan karena kitab Anda mengambil kata Roh Kudus dari kitab saya. Makanya saya urai kepada Bapak. Rohul Kudus dalam bahasa Ibrani disebut Ruach HaKodes. Dalam bahasa Yunani disebutkan Pneuma. Apa artinya itu? Ya kekuatan. Ya dikatakan angin, angin yang suci, udara yang suci. Dan apakah kemudian itu dari sejak para nabi mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan? Tidak. Itu ada di Konstantinopel tahun 381 Masehi. Barulah kemudian Roh Kudus ini menjadi Tuhan. Itu perlu Bapak tahu. Ini kenapa saya menguraikan itu?
Ya karena Bapak mengambil kata Roh Kudus. Coba Anda menggunakan kata pneuma, itu adalah kekuatan. Nah sekarang kalau Anda mengatakan kekuatan itu adalah Tuhan, kekuatan apa? Di mana dibuktikan? Di mana ajarannya Yesus yang mengatakan bahwa kekuatan itu adalah Tuhan? Siapa yang mengajarkan Anda? Tidak ada. Ini semata-mata mengambil Roh Kudus dari Quran, kemudian didudukkan menjadi Tuhan. Maka saya tampil untuk melawan itu. Roh Kudus itu bukan Tuhan, tapi Roh Kudus itu adalah Jibril. Al-Quran menerangkan itu, Yesus juga menerangkan itu. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dari mana Yesus menerima firman? Dari malaikat perantara yang datang diutus oleh Tuhan kepada dia. Bang Itu yang perlu Bapak tahu. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, silakan kepada Pak Martin untuk menanggapi sekaligus memberikan sanggahan. Baiklah. Dari awal sudah saya katakan tentang Roh Kudus itu, saya sudah dari awal. Pertama, Tritunggal. Dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 itu bicara tentang Roh Allah. Yang artinya dia menjadi Roh Kudus. Ayat ketiga, Allah berfirman, Allah itu menjadi Yesus. Itu Tritunggal. Jadi sudah saya katakan bahwa Roh Allah itu adalah yang jadi Roh Kudus itu, yang hadir dalam kehidupan orang Kristen. Ada mau nanya apa lagi? Dari awal sudah saya katakan itu. Anda repot dengan pemikiran bantahanmu aja. Padahal sudah saya jelaskan dari kata-kata awal. Saya ngerti cuma pikiran kalian, saya sudah, makanya saya dari awal saya sudah katakan. Bicara Roh Kudus tidak lepas daripada Trinitas. Itu kan awal kalimat saya. Ya, itu kalimat saya. Karena saya tahu Anda mau lari itu ke Jibril. Saya sudah tahu itu. Dan itu mustahil karena Gabriel itu bukan Jibril juga. Gabriel ya Gabriel. Jibril itu kan yang menyangkali Yesus kan. Tidak ngaku Yesus Tuhan. Ya, tidak disalib segala macam. Semua yang ada dalam Alkitab Injil itu disangkal oleh Jibril. Itu. Jadi persoalannya di situ. Jadi sudahlah, makanya saya katakan Anda kurang bahan untuk bicara dari Al-Quran. Anda mesti larinya ke Alkitab. Dan itu bukan hanya Anda. Sebagian besar orang Islam kalau dialog itu pasti larinya ke Alkitab gitu. Dan ini yang saya minta, supaya Anda konsisten aja jelaskan sebanyak mungkin tentang kebenaran Al-Quran. Kalau tentang Roh Kudus sudah saya jelaskan. Bahwa Roh Kudus itulah dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 16, kamulah bait Roh Kudus. Kita ini orang bait Roh Kudus. Kita ini bait Allah. Yang disalah artikan oleh orang Islam dulu membuat bait Ka'bah itu kan. Padahal bait suci Yerusalem sudah dirobohkan. Karena gereja sudah berdiri. Ya, gereja berdiri lah. Karena itu sudah dirobohkan. Itu bait suci Salomo itu hanya gambaran saja tentang bait suci yang sebenarnya, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya, bukan di tangan manusia. Aku tidak mungkin tinggal diam di rumah buatan manusia. Tuhan sudah bilang begitu. Ya, dia di dalam bait suci, yaitu umat Kristen itu sendiri. Di sini sudah jauh cuma. Kalau Anda bilang kita ini rampok mencuri, tunggu dulu. Anda pakai Adam itu dari mana? Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub dari mana? Ismail dari mana? Coba jangan caci maki orang seperti itulah. Wah, isi Al-Quran itu tanpa dari perjanjian dari Alkitab tidak ada isinya itu. Ya, mulai dari Adam sampai semua itu kan dari Alkitab. Tidak mungkin kan buat sendiri kan tidak mungkin. Bahkan diganti-ganti namanya. Ya, Gabriel dibilang Jibril, Yesus dibilang Isa. Itu semua itu semua permainan semua itu. Jadi jangan, sudah, maka saya bilang Anda bicara Al-Quran saja, saya bicara Alkitab. Kalau Anda masuk di situ di Alkitab, akhirnya Anda menghina begitu. Anda menyalah-nyalahkan. Baik, Pak Martin. Gitu. Pak Martin, waktunya sudah cukup. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke putaran ke-6. Silakan kepada Bang Juma, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, jadi gini Pak. Kalau Bapak kemudian membawa data bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu kemudian mengambil, menyadur, mengadopsi, dan seterusnya dari kitab terdahulu kepada Quran, tunjukkan data itu. Atau jangan-jangan lembaga kitab Anda yang mengambil dari Quran. Kan begitu Pak. Al-Quran itu independen, berdiri sendiri. Makanya dia tidak disebut kitab perjanjian. Hanya Kristen yang mengatasnamakan kitabnya agama lain yang selisih ribuan tahun dengan kitabnya dengan perjanjian lama. Supaya kitabnya dinobatkan menjadi perjanjian baru agar dianggap satu klub, satu kesatuan. Itu Pak. Tapi Al-Quran kemudian tidak menyadur dari apa yang Anda tuduhkan.
Anda mengatakan Yesus, kenapa jadi Isa? Kalau di Sadur, pasti menulisnya Isa, Yesus, bukan Isa. Coba. Jadi tuduhan Anda itu hanya ingin menutupi bahwa kitab Anda lah yang lembaganya diresmikan tahun 1954 yang mengambil istilah Roh Kudus dari Quran. Dari awal, Anda tidak bisa membuktikan. Roh Kudus disebutkan di dalam kitab kami, dalam perjanjian baru. Dan kitab yang kami ambil dari agama lain, yaitu Yahudi. Dengan sebutan ini, Anda nggak bisa menunjukkan bukti itu. Tapi ketika saya memberikan data, Al-Baqarah ayat 97, An-Nahl ayat 102, ternyata Roh Kudus itu adanya di kitab kami. Berarti Roh Kudus Anda ambil dari kitab kami. Karena Roh Kudus tidak ada di kitab sebelumnya. Sementara kitab Anda cuma terjemah. Coba. Kalau Bapak tidak ngambil dari kitab kami, harusnya Anda menuliskan roh suci. Atau makhluk gaib yang suci. Karena roh itu adalah makhluk gaib. Roh itu bukan Tuhan. Ya, roh itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kenapa saya mengambil kitab Anda? Supaya Anda itu tersadarkan bahwa Roh Kudus itu Jibril, bukan Tuhan. Dan itu bisa saya buktikan berdasarkan pengajaran kitab Anda. Hanya konsep doktrinlah yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah apa yang diangan-angankan oleh Kristen terhadap dirinya. Nah, coba ketika Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu datang mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Sekarang kalau saya tanya tentang kebenaran, masalah ahli waris, masalah harta warisan, masalah hukum-hukum, masalah kemudian bagaimana orang yang hukum jual beli, pernikahan dan seterusnya, Anda tidak bisa mengurai itu. Artinya Roh Kudus yang Anda maksud dalam dirinya Anda itu adalah akal-akalan Anda sendiri. Coba ketika saya tampilkan satu pertanyaan. Apa yang Roh Kudus ajarkan tentang Anda, tentang hukum jual beli? Tentang riba? Ada enggak? Coba. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada Anda? Baik, Bang Jumah, waktunya habis. Ya. Baik, sebelum saya lemparkan ke Pak Martin, saya mohon ya kepada yang lain untuk tidak share screen supaya tidak mengganggu jalannya diskusi pada kali ini. Kalau misalkan ini dengan terpaksa nanti akan kami remove. Baik, silakan Pak Martin. Iya, kembali lagi tentang Roh Kudus ini kan sampai sekarang ini Juma ini belum bisa keluar dari Alkitab gitu loh. Kalau Anda bicara Alkitab, saya sudah katakan tadi, pasti salah semua. Pasti salah, Anda kurang bahan. Anda dialog dengan saya tapi tidak tahu tentang Al-Quran. Hanya ambil Jibril aja. Kalau saya kan sudah katakan Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga yang ada mulai dari Kejadian pasal 2, pasal 1 ayat 2, itu roh. Ayat 3 berfirman itu Yesus. Sudah jelas. Kalau kalimat kata-kata itu banyak ya, orang tidak selamanya kayak gitu. Kita juga bahasa daerah ada juga bukan Roh Kudus juga. Bahasa Inggris juga beda. Bahasa itu nggak penting buat kita. Kita nggak penting tuh bahasa, pengertiannya itu apa. Kita bisa pakai bahasa apa aja, kebetulan Roh Kudus dipakai oleh Al-Quran gitu. Tapi kalau Anda lupa kalau Adam, ciptaan Adam, segala Nuh, segala Ibrahim, itu semua Anda kutip dari Alkitab. Anda tidak bisa nyangkal itu. Jadi jangan bilang kita nyori-nyori, jangan bicara itulah, itu nggak bagus itu. Kalau sekarang saya tuntut Anda itu, Anda tadi tanya dari mana? Saya tunjukkan, As-Zukhruf ayat 4. Anda lihat, Alkitab adalah induk Al-Quran. Itu di As-Zukhruf 4 mengatakan itu. Jadi saya juga nggak ngarang. Jadi kalau Anda ambil cerita-cerita dari Alkitab itu ya memang ada di As-Zukhruf 4 itu. Ya, Alkitab adalah induk Al-Quran. Sumbernya dari Alkitab gitu loh. Jadi kita enggak usah bicara itulah. Nanti malah jadi nggak enak gitu. Orang yang dengar nanti tersinggung itu. Karena Anda mulai dengan kotak-kotak Alkitab yang Anda nggak ngerti. Tadi ayatnya sudah saya kasih tahu. Manusia duniawi tidak mungkin mengerti Alkitab. Yesus pun tidak akan dimengerti karena Yesus harus dituntun oleh Roh Kudus. Itu Yesus itu keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Beda dengan pemahaman Anda. Anda jelaskan saja menurut Al-Quran saja dah. Saya jelaskan menurut Alkitab gitu. Ya, jadi supaya jelas seperti itu. Jadi jangan Anda maksa-maksa harus Roh Kudus sesuai pengertian Anda. Anda bicara kita nyolong kata Roh Kudus, taruhlah umpamanya benar juga itu. Anda ambil cerita-cerita tentang Nuh, Abraham, Ishak, Yakub dari mana itu? Nah, Anda lupa itu semua. Coba itu dikeluarkan dari Al-Quran, bagaimana isi Al-Quran itu? Jadi janganlah bicara-bicara kayak gitu cuma.
Kamu kalau bahanmu habis ya jangan usah kayak gitu. Saya sudah dari dulu kan nantang Anda begitu. Jangan masuk di Alkitab. Anda tanya sajalah gitu. Kalau di Alkitab tuh sudah jelas bagi orang Kristen jelas. Kita berpegang pada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, karena perjanjian lama itu baru berupa gambaran. Tadi contohnya tadi seperti bait suci. Bait suci itu gambaran. Bait yang sebenarnya adalah orang Kristen, karena Tuhan bilang bukannya aku tidak diam di tempat buatan tangan manusia. Ya. Lalu dihadirkan orang Kristen. Disitulah ada bait Roh Kudus. Baik Pak Gitu, ya. Martin, waktunya sudah habis. Baik, saya ingatkan kembali. Sekarang kita masuk ke putaran ke-7. Silakan kepada Bang Juma, waktu dan kesempatan dipersilakan. Jadi gini Pak Martin. Sebentar Bang Juma, waktunya belum. Oke, silakan. Ya, jadi gini. Kalau saya berdialog dengan orang Hindu misalnya, saya punya hak juga mengatakan ini di dalam kitab kami diterangkan. Kitab-kitab kami yang saya maksud apa? Kitab yang kami imani. Kitab-kitab terdahulu. Sama seperti Anda mengatakan kitab kami. Ternyata kitabnya Yahudi. Kan gitu. Sejak kapan kitabnya Yahudi itu adalah kitabnya Kristen? Sejak kapan Nabi Musa itu mengajarkan kemudian Torah kepada non-Yahudi? Tak ada itu Pak. Itu klaim Anda. Pahami itu. Kemudian inilah sebabnya kenapa saya melarang keras orang Kristen menggunakan istilah Al-Quran. Termasuk Alkitab yang Anda katakan tadi. Bahwa Alkitab itu adalah induk dari kitab. Ini karena Anda mengambil kata Alkitab. Padahal dalilnya sangat jelas di dalam surah As-Zukhruf ayat 4 tidak begitu. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Bukan yang dimaksud di sini adalah surat-surat Paulus, Lukas, Markus. Bukan Pak. Jijik saya dengarkan itu tadi. Bukan. Alkitab yang dikatakan Alkitab di sini, induk Alkitab di sini adalah Al-Quran yang bersumber dari sesuatu yang maha tinggi. Bukan dari Paulus, bukan dari Lukas, bukan dari Markus. Jadi lari kita ke sana. Inilah kenapa Zuma sebagai penginjil meluruskan kalian yang selalu mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran. Alkitab diambil lagi. Nanti dikatakan, oh kami lebih duluan daripada kalian. Nenekmu kiper. Dari tadi kita berdialog tentang Roh Kudus, mana buktinya? Di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu disebutkan. Mana buktinya dalam perjanjian baru Roh Kudus itu disebutkan? Tidak ada. Hanya ada di dalam Al-Quran. Tolong deh, dengarkan itu. Hanya ada dalam Al-Quran Roh Kudus itu. Diambil oleh lembaga kitab Anda, kemudian didoktrin Anda, sekarang Anda ngotot. Kalau Anda mengatakan Al-Quran hapuskan kata Adam, hapuskan kata Musa, hapuskan ini dan Pak, di dalam bahasa Ibrani tidak disebutkan Musa, Moses. Musa itu di Al-Quran, di Ibrani Moses. Di kitab Anda ikut siapa? Moses atau Musa? Musa, berarti ikut ke Al-Quran. Jadi tidak ada yang salah kecuali Bapak itu tidak melihat, tidak mendengarkan. Ya, ketika kemudian ada Musa, ada Isa, ada Daud, ada Sulaiman dan seterusnya, itu karena sumbernya dari pencipta langit dan bumi yang maha melihat lagi maha mendengar. Itu yang perlu Anda pahami. Baginda dan sahabat tidak melakukan penelitian. Pengarang kitab Anda melakukan penelitian. Penelitian kepada siapa? Kepada kitabnya agama lain. Lalu kemudian mereka menulis, menyusun, dan dihadiahkan kepada kalian yang non-Yahudi ini. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi Al-Quran itu wahyu dari langit yang turun kemudian ke bumi, dibawa oleh Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril yang kalian lantik pada abad ketiga, tepatnya tahun 381 untuk menjadi Tuhan. Padahal Tuhan itu cuma satu. Kenapa jadi tiga? Baik, gitu loh, Pak. Waktunya sudah habis. Oke, silakan Pak Martin ditanggapi. Iya. Jadi memang Bu Juma kehabisan akal dia. Larinya terus ke Alkitab. Anda harusnya malu dong Juma sama saya. Saya sudah dari dulu ya, bertahun-tahun yang lalu saya katakan Juma berani bicara tentang Al-Quran. Anda kalau masuk Alkitab salah semua pengertiannya. Salah. Itu sudah saya kasih tahu kok. Omong apa Anda mencaci maki pun saya nggak peduli itu. Karena Anda sudah kepepet. Anda udah buktikan Pak, moderator instruksi. Bentar. Moderator instruksi. Tolong Pak Martin diarahkan untuk menunjukkan Roh Kudus dalam kitabnya dia. Silakan. Tambahkan waktunya 1 menit. Saya sedekahkan waktu saya 2 menit untuk dia untuk menjelaskan dalam kitabnya ada kata Roh Kudus. Silakan. Perjanjian lama ya? Ya, silakan Pak. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Di mana itu Pak? Bahasa Ibrani saya minta. Di mana? Kejadian berapa? Saya tulis, saya akan mengatakan kepada Anda dalam bahasa Ibrani.
Saya mau lihat apa betul ada Roh Kudus di situ. Silakan. Dalam bahasa Kejadian Ibrani berapa? Kalau dalam bahasa Ibrani tentu dia bilang Ruach Kodes. Maka dari itu Pak, saya ingin bukti. Coba biar saya uraikan dalam bahasa Ibrani. Dan kita bicara dalam bahasa Indonesia. Anda tidak usah cari-cari ke sana. Anda tidak usah dalam Oke. Ya, pemirsa sudah tahu sampai di sini. Silakan Pak Martin. Moderator saya minta maaf. Silakan Pak. Silakan. Anda sudah terpojok. Anda mulai cari-cari jali. Berhenti dengan itu. Oke, silakan aja terus Pak Martin. Silakan. Pak Martin, silakan Silakan aja tetap nipu. Silakan. Oke, silakan difokuskan pada pemaparan. Kalau bisa Bapak Martin tanggapi dari apa yang diminta oleh Bang Juma. Silakan Pak Martin. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Yunani itu pneuma, dalam bahasa Ibrani itu Ruach Kodes, kan sudah tinggal terjemahkan saja dari sini, kan ada semua itu. Jadi ada mau supaya kita robah Alkitab ini, Anda bilang aja sama Lai. Bilang sama Lai, kita juga setuju kok. Kata Allah itu pun kalau perlu ganti, kita nggak ada masalah itu. Karena itu bagus. Allah ini yang, tunggu dulu, dengar dulu, saya ngomong Anda, giliran saya ngomong, Anda jangan masuk ke situ. Kalau Anda bisa usahakan ke Lai, ganti Allah, itu ke Roh Kudus kita setuju itu. Karena gara-gara inilah kalian masuk ke sini, cari-cari dalih, nyamakan kebenaran kitabnya. Itu sebenarnya, udah lagu-lagu cuma berhenti ya. Maka saya bilang, Anda kalau mau dialog dengan saya, Anda harus konsisten dengan Alkitab, Al-Quranmu. Anda beberapa waktu yang lalu kan bagus itu. Kenapa sekarang jadi pinari berubah? Kenapa berubah lagi? Kemarin-kemarin kita berapa itu sudah ulang-ulang kan bagus. Anda jelaskan Al-Quran. Sekarang Anda kepepet, Anda mulai masuk di Alkitab. Anda itu sudahlah, kalau sudah lari ke sini itu berarti Anda harus terpojok itu. Berhenti dengan itu. Nanti kalau kita saling menyalahkan, nanti kan seperti tadi saya katakan, bagaimana isi Al-Quran adanya Nabi Ibrahim, Nuh, Adam, segala macam, kan ada Alkitab. Gitu. Sekarang Anda cari harus bahasa aslinya. Anda orang Islam kok tahu bahasa Ibrani dari mana? Ini kan kitab kita. Kita ke perjanjian lama, perjanjian baru itu Joma ya, itu satu kitab kita. Karena perjanjian lama itu baru gambaran daripada rencana penyelamatan. Itu baru membangun orang Yahudi. Tapi untuk bangsa-bangsa lain itu Yesus datang untuk bangsa-bangsa lain melalui rasul-rasulnya. Itu supaya Anda tahu. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya perjanjian lama saja, nggak selesai itu rencana Tuhan. Itu kalau Anda mau saya jelaskan panjang lebar bisa. Satu hari bisa saya jelaskan itu. Anda nggak ngerti mana perjanjian lama untuk apa, perjanjian baru untuk apa. Itu satu kitab itu. Karena perjanjian lama itu orang Yahudi dipersiapkan untuk bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi bukan diurus, Tuhan ngurus cuma mereka. Bangsa-bangsa lain tujuannya itu. Nah, itu digenapi oleh Yesus. Jadi ini semua ada Tritunggal, ada Roh Kudus itu ke sana. Anda hanya berpegang pada perjanjian lama. Allah yang esa yang tidak melakukan apa-apa. Kalau Tritunggal itu karya Tuhan, orang Kristen dipakai untuk sebagai alatnya. Alat Tuhan untuk menyebarkan, dan sekarang terbukti sudah banyak sekali orang Kristen di dunia ini. Itu karena dari rasul-rasul lalu diserahkan pada orang Kristen. Nah itu pekerjaan Roh Kudus. Supaya Anda tahu. Tanpa Roh Kudus orang Kristen tidak mungkin bisa sampai begini banyak di dunia ini. Itu pekerjaan Roh Kudus semua. Jadi kalau Anda bilang Roh Kudus itu Jibril, itu salah banget gitu loh. Saya minta coba ya mulai hari ini Anda berhenti dia bicara Alkitab lah. Bicara Al-Quran saja supaya lebih enak kita dialognya. Kemarin bagus sih sama Anda itu. Tapi orang juga ada yang bilang, wah kenapa Juma ini berubah begini? Waktunya sudah habis. Baik, saya berikan waktu sedikit kepada Pak Martin. Mungkin ada permintaan ataupun pertanyaan yang ditujukan kepada Bang Juma. Begitu juga nanti Bang Juma akan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan ataupun permintaan ataupun pertanyaan. Silakan Pak Martin. Saya beri waktu sedikit. Baiklah. Kalau poin aja. Kita bicara Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya karya Tuhan di dalam menuntun orang Kristen, menolong orang Kristen. Sekarang pertanyaan saya, apa yang dibuat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Islam? Apa peranan orang Islam dilakukan sendiri atau seperti orang Kristen ada Roh Kudus yang menuntun? Silakan. Cukup Pak Martin? Iya. Oke, Bang Juma apakah bisa ditangkap poinnya? Iya. Baik, silakan langsung ditanggapi Bang Juma, dan nanti terakhir Bang Juma boleh untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Martin ataupun permintaan. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Aturan Tuhan itu sudah nyata di hadapan manusia.
Apa aturan Tuhan? Al-Quranul Karim yang diwahyukan melalui Roh Kudus yang Anda ambil lalu kalian jadikan Tuhan. Paman sya'a falyu'min, siapa yang mau beriman dengan kebenaran itu yang berasal dari Tuhan, silakan. Wa man sya'a falyakfur, yang mau kafir silakan. Jadi ini yang diajarkan oleh Allah. Diajarkan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berhubungan dengan sesama manusia, semua diajarkan dalam Islam. Allah menyelamatkan dengan cara memberikan aturan main. Siapa yang mau selamat, lakukan perintah. Siapa yang tidak mau selamat, lakukan larangan. Apa yang dilarang, laksanakan. Itu sudah diajarkan para nabi, Pak. Telat Anda nanya itu. Tanya kepada Yesus. Apa yang Yesus berikan untuk orang selamat? Mohon Ada lain waktunya dan tiada bukan. dijalankan. Waktunya. Adalah melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Pasti itu jawabannya. Tidak ada itu menganggap Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Itu jawaban saya. Kemudian, ketika Anda memahami bahwa bahasa itu tidak ada artinya bagi Anda. Kisah para Rasul 22 nomor 2, Paulus berbahasa Ibrani. Kisah 26 nomor 14, Yesus berbahasa Ibrani. Bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Kenapa ada Roh Kudus? Anda mengatakan tidak ada artinya bagi kami. Yesus berarti. Dia menggunakan bahasa Ibrani, Paulus juga bahasa Ibrani. Anda kok menggunakan bahasa Arab? Menyebut pada iman kok bahasa Arab? Kenapa Anda nyebut aja dengan kekuatan? Atau spirit, atau apa? Kenapa harus Islam? Nah, kenapa malam ini saya ngegas ke Bapak? Karena temanya tentang Roh Kudus. Coba tema tentang konsep Tuhan secara global. Saya akan jelaskan sesuai Al-Quran. Tapi ini berbicara Roh Kudus, dua kata yang sumbernya hanya ada dalam Al-Quran. Ketika Anda mengatakan ada di dalam kitab Anda, yang Anda klaim di dalam kitabnya orang, yaitu di dalam kitab Kejadian. Pak, saya katakan, tolong pasang kuping baik-baik. Di situ diterangkan, Waha Ares Hayata. Tohu Wah Bohu. Lalu kemudian dikatakan, Wahose Alpene. Tahom Waruah Elohim. Warahepet Alpane Hamayim. Ada kata Roh Kudus, Pak? Ada? Tidak ada, Pak, kata Roh Kudus. Yang ada hanya dikatakan Werua Elohim, dan udara ciptaan Tuhan, atau udara Tuhan, atau angin Tuhan. Tidak ada itu Roh Kudus. Makanya saya katakan, kenapa harus ikut-ikutan menggunakan Roh Kudus? Katakan aja Werua Elohim. Apa itu? Udara Tuhan atau angin Tuhan. Mana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Di mana itu? Perjanjian lama, perjanjian baru. Saya akan terangkan kepada Anda. Di situ dikatakan bahwa udara adalah Tuhan. Apa? Tuhan adalah udara. Artinya bahwa ketika dikatakan dalam perspektif bahasa linguistik, bait Allah artinya rumah milik Allah atau rumah ciptaan Allah. Ruh Allah artinya roh ciptaan Allah atau roh milik Allah. Bukan berarti Allah itu adalah roh. Jadi mau lari kemanapun, tidak ada itu datanya, Pak. Hanya Kristen Indonesia yang mengucapkan kata Roh Kudus, mengambil dari Al-Quran, yang Bapak tidak sadari. Tapi semoga malam ini Anda sadar. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, yang kemudian kalian lantik pada saat konsili 381 Masehi. Menjadi Tuhan, di samping Tuhannya Yesus. Itu perlu dipahami, Pak. Makanya saya berkeras malam ini, saya katakan, tolong Roh Kudus itu, ini kesempatan Anda untuk menyadarinya. Kalau Anda mengatakan, mana dalam Al-Quran, caranya Allah kemudian membimbing kamu dengan cara apa? Kan sudah dinyatakan, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Bang Jumah, waktunya Jelas sudah itu. habis. Makasih. Waktunya. Saya berikan waktu sedikit kepada Bang Juma untuk menyampaikan permintaan ataupun pertanyaan kepada Pak Martin. Singkat-singkat saja, Bang Juma. Silakan. Oke. Saya pertanyaannya sederhana, Pak. Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, Elohim atau Hasem disebut sebagai Bapa. Anak disebut sebagai Yesus. Roh Kudus disebut sebagai apa? Silakan. Nama lain daripada Roh Kudus itu apa? Kalau Bapa adalah Elohim, Hasem. Kalau Yesus adalah anak Tuhan atau Melkisedek atau Emmanuel. Sekarang Roh Kudus disebut dengan sebutan apa? Di surga dan di bumi. Coba, saya pintar. Cukup, Bang Juma? Ya. Cukup. Baik, Pak Martin, bisa ditangkap poinnya? Ya. Oke, silakan Pak Martin. Ingat, saya ingatkan kembali, ini ya, putaran terakhir ya, Pak Martin. Silakan Pak Martin. Iya. Jadi tentang Roh Kudus itu di sini, tetapi apabila dia datang yaitu Roh kebenaran.
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus ada roh kebenaran, ia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu fungsi Roh Kudus. Yang menuntun kita bagaimana? Bukan wahyu, bukan firman. Firman sudah ada duluan. Tapi Roh Kudus itu dihadirkan pada masa Yesus untuk menuntun orang Kristen. Jadi orang Kristen itu tidak berjalan menurut pikirannya sendiri, tapi dituntun oleh Roh Kudus, karena tidak mungkin manusia bisa benar tanpa Roh Kudus. Itu kunci orang Kristen. Makanya kita tahu kalau Anda marah-marah begini, Anda masuk di itu karena Anda tidak punya Roh Kudus. Anda pakai akal Anda yang terbatas. Itu supaya Anda tahu. Saya punya Roh Kudus, saya ngerti semua itu. Kalau salah bahasa-bahasa itu gak ada masalah. Yang penting kita mengerti apa maksudnya itu. Itu maksudnya. Ya, maksudnya itu apa? Supaya kita mengasihi sesama manusia. Tidak usah saling menyalahkan sama lain. Kita masing-masing percaya pada keyakinan kita sendiri tanpa menyalahkan. Mohon waktunya di-pause dulu. Mohon maaf Pak Martin, sepertinya Pak Martin menjabarkan belum mengenal dari apa yang Bang Juma tanyakan. Nama lain dari Roh Kudus itu yang ditanyakan oleh Bang Juma. Silakan Pak Martin, waktunya dilanjutkan kembali. Ya, itu tadi saya sudah katakan roh kebenaran. Dia menuntun kepada tadi Yohanes 16 ayat 13 kan disebut sebagai roh kebenaran yang menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Itu Roh Kudus namanya. Ya. Jadi bukan dia menyampaikan firman, bukan, dia menyampaikan kebenaran. Menuntun orang ke dalam kebenaran. Dia disebut sebagai roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya, ngerti ya? Itu kan jawabannya. Tinggal mau diterima atau tidak, terserah masing-masing gitu. Tapi roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus orang tidak tahu kebenaran. Seperti yang tadi saya katakan, orang bisa percaya Yesus Tuhan kalau ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus orang tidak percaya Yesus Tuhan. Dan di situ bedanya supaya kita semua tahu ya. Itu di 1 Korintus 12 ayat 3. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa mengatakan Yesus Tuhan. Jadi kita maklum semua penyangkalan kita maklum. Apa yang dikatakan Juma saya tahu, sudah saya bacakan di 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia di duniawi tidak mengerti apa yang berasal dari roh Allah. Karena itu dianggap sebagai kebodohan. Karena semua itu harus dipahami dalam pengertian rohani. Sudah saya jelaskan. Sehingga sampai setahun juga Juma ngomong dia menyalah-nyalakan, tidak ada gunanya semua itu. Ya, karena kita sudah dituntun dalam seluruh kebenaran, dan puncak daripada segala sesuatu bagaimana si perilaku kita terhadap sesama, itu kuncinya. Kunci hidup dari semua ajaran Alkitab, perjanjian baru, kuncinya itu kelakuan, perilaku kita, itu intinya di situ. Apapun bagaimanapun hebatnya ibadah kita, tapi kalau perilaku kita tidak bagus, itu omong kosong semua. Ini supaya kita mengerti ajaran Alkitab itu, di situ kuncinya. Apa yang kamu inginkan orang lakukan padamu, lakukanlah itu. Orang Kristen disuruh melakukan lebih dulu kebaikan-kebaikan sama orang lain, supaya orang lain juga melakukan yang baik terhadap kita. Itu ajaran inti Alkitab, seluruh isi Alkitab yang 31.171 ayat itu intinya cuma itu. Baik Pak Martin, waktunya sudah habis. Baik, sebelum kita masuk ke closing statement, saya ingin mengusulkan apakah boleh ini untuk kedua narasumber kita tambah 2 putaran lagi. Apa boleh? Boleh. Kedua narasumber siap. Saya kira cukup ya, karena bicaranya cuma kayak gitu-gitu aja kok. Saya kira udah nggak perlu lagi itu. Nah, karena nggak ada, karena intinya cuma tadi kita sudah bicarakan semua. Ya, cuma nyangkali Roh Kudus tuh dia maunya Jibril. Gitu. Hanya itu aja nih, yang bolak-balik nanti itu aja. Jadi saya pikir cukup, orang semua sudah dengar, tinggal bagaimana orang mau menerimanya seperti apa. Saya kira orang akan menilai dari percakapan kita ini ya. Siap Pak Martin. Mohon maaf Bang Juma, sepertinya Pak Martin keberatan. Jadi kita ini saja masuk ke sesi terakhir, itu closing statement. Silakan kepada Pak Martin untuk memberikan closing statement, karena tadi kan open statement. Tadi kan oleh saya. Ya. Juma dulu. Ya, silakan. Juma aja dulu. Saya duluan kok. Oh gitu. Bagaimana Bang Juma, siap? Ya, siap. Oke, silakan Bang Juma. Oke. Jadi pertanyaan saya sedikit pun tidak dijawab ya, padahal di situ sebenarnya kunci dari semuanya. Keluaran 3 nomor 15. Allah memiliki nama, Tuhan memiliki nama, Bapa memiliki nama. Yaitu Yod-Heh-Vah-Veh di Keluaran 3 nomor 15 atau Hasem. Kristus, Yesus, itulah dia. Lukas 1 nomor 31-32. Jadi Yesus itu juga punya nama, yaitu Kristus. Tetapi Roh Kudus tidak punya nama. Kenapa?
Karena Roh Kudus itu namanya adalah Jibril. Makanya jangan salahkan saya ketika saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu cuma ngambil dari Quran. Makanya keteteran dia. Siapa nama lain daripada Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, dia disebut Yesus? Bukan. Disebut juga Bapa juga bukan. Maka yang benar Roh Kudus itu adalah Jibril. Gitu loh. Jadi Al-Quran tidak salah di dalam mengurai hal tersebut. Nah, kemudian ketika Pak Martin mengatakan bahwa Al-Quran itu, bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan yang membimbing katanya. Padahal kata Yesus, Roh Kudus itu tidak datang kalau dia belum pergi. Sementara di dalam pengajarannya Yesus, ya, Roh Kudus itu sudah ada ketika dia ada. Matius 4 nomor 1, Yesus malah dibawa roh dan untuk dicobai oleh iblis. Roh apa yang membawa Yesus? Lukas 1 nomor 15, Yohanes lahir dari kepenuhan Roh Kudus. Lukas 1 nomor 41, Elizabeth juga penuh dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu sudah ada. Jadi Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu pergi, ya, sama yang datang kepada orang-orang ini yang membawa firman. Siapa dia yang membawa firman kepada mereka? Ya, Roh Kudus. Siapa dia? Jibril, utusan Tuhan. Nah, ketika dikatakan Roh Kudus itu bukan Jibril, lantas kemudian Kristen mengaku mereka memiliki kebenaran karena mereka punya Roh Kudus. Nah, apa yang Roh Kudus yang ajarkan kepada mereka tentang, misalnya tentang hukum-hukum, ya, tentang hukum peradilan misalnya. Apa yang Roh Kudus ajarkan? Tentang hukum ekonomi. Apa yang Roh Kudus yang mereka anggap Roh Kudus itu ajarkan? Nggak ada. Hanya kosong melompong. Apa yang Roh Kudus ajarkan tentang orang Kristen yang mati meninggalkan utang? Coba, kebenaran apa yang Roh Kudus Anda bisa tunjukkan? Nggak ada. Nggak ada itu. Roh Kudus yang mereka maksud adalah membimbing mereka tenang di dalam kehidupannya meninggalkan aturan Tuhan. Jadi yang mereka katakan Roh Kudus adalah konsep dalam diri mereka yang tenang melaksanakan hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan, membuat mereka nyaman, itulah Roh Kudus. Baik, Bang. Demikian. Waktunya sudah habis. Silakan kepada Pak Martin untuk memberikan closing statement dari apa yang sudah dipaparkan. Iya. Jadi closing statement saya ini, saya mau ingatkan lagi bahwa ternyata Juma sampai akhir ini masih nggak lepas dari Alkitab gitu loh. Anda kehabisan bahan. Anda tidak bisa jelaskan Al-Quranmu itu. Itu sudah saya tantang dari dulu. Anda kemarin-kemarin berubah, tapi sekarang Anda rupanya Anda keteter, akhirnya Anda mau nyerang saya sekarang ini kan. Itu keliru cuma, nggak ada gunanya. Kekristenan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Orang bisa buat apa saja bisa, tapi Kristen ada rencana Tuhan. Bukan karangan manusia, bukan rencana manusia. Kalau Kristen mau hancur dari dulu. Yesus saja lahir sudah mau dibunuh Herodes kok. Dan terus datang tangan seperti zamannya orang Yahudi membunuh orang-orang Kristen, termasuk Saulus dulu. Sampai sekarang orang Kristen dimusuhin. Tapi apa yang terjadi? Enggak. Jadi tidak bisa, nggak mungkin. Kristen tidak mungkin salah, itu nggak mungkin. Ada kuasa Tuhan yang terlibat di dalam. Ada Roh Kudus yang berperan. Jadi orang Kristen bukan hidup sendiri. Ada Roh Kudus. Orang bisa aja bikin apa saja bisa. Tetapi tidak bisa menghambat kekristenan. Itu yang saya maksud. Sampai kapanpun tidak. Karena akhirnya Yesus juga yang datang akan menghakimi dunia ini. Bukan Tuhan manapun. Tidak ada. Yesus yang akan menghakimi dunia ini. Roh Kudus menuntun orang ke dalam kebenaran. Sehingga orang Kristen masuk di surga. Dan Yesus datang menghakimi orang berdosa lainnya. Jadi sudah lengkap. Trinitas itu lengkap banget. Tentang karya Tuhan. Gitu loh. Jadi itu Alkitab itu luar biasa. Tapi kalau cuma yang baca ya tentu itu salah semua. Kita bisa maklum lah gitu. Ya, dipreset-presetkan semua. Ya, Yesus dibilang Isa, Abraham dibilang Ibrahim. Padahal Abraham itu ditetapkan oleh Yahweh sendiri loh. Namamu bukan lagi Abraham tapi Abraham. Itu sama cuma diganti. Itu. Jadi kalau Anda mau kutik seperti itu, kalau nanti kita kutik nggak enak. Kalau saya sama Juma pribadi nggak apa-apa, tapi saya ragu ya bicara begini ini untuk saudara-saudara Islam yang lainnya. Mereka nanti tersinggung kalau nanti saya ungkap semua. Saya tahu banyak kok. Cuma kalau saya angkatkan tidak enak, nanti kesannya saya jelek-jelekan Islam. Ya, kalau saya bicara sama Juma pribadi nggak masalah. Tapi kalau ngomong seperti ini kan orang lain dengar tuh nggak enak. Jadi saya minta coba lain kali ya, Juma
Kalau kamu belum bisa berubah, jangan dialog dengan saya lagi deh. Kalau Anda tidak berani bicara tentang Al-Quranmu, ya, jelaskan Al-Quranmu yang lebih hebat daripada Alkitab. Itu aja, buktikan Al-Quranmu lebih hebat dari Alkitab. Saya bicara tentang Alkitab, gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kamu masuk-masuk di Alkitab itu hanya cari-cari kesalahan untuk pembenaran kamu sendiri. Itu bukan caranya, bukan seperti itu cuma. Berhenti. Kalau Anda belum bisa berubah, jangan dialog dengan saya lagi gitu. Karena percuma nanti akhirnya kita saling menjelek-jelekan. Kalau Anda dengan saya berdua nggak masalah. Kalau kita bicara pribadi. Tapi kalau kita bicara di forum banyak orang ini, saya rasa saya risih juga. Saya tidak pantas. Karena nanti orang lain dengar itu tersinggung. Karena saya tahu banyak kok tentang beda-bedanya Alkitab Baik, dengan Pak Martin, waktunya sudah habis. Baik, pertama-tama saya, karena sudah closing statement ya dari masing-masing kedua narasumber, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang telah memberikan pemaparan yang sangat baik sekali. Kemudian saya juga berharap ini hanyalah sebatas ya, kita diskusi saja, kita tidak saling memaksakan pemahaman maupun keyakinan kita kepada yang lainnya. Intinya ini kita serahkan sepenuhnya kepada netizen yang ada di luar sana. Apapun itu, yang penting tugas kita hanya memaparkan saja, menyampaikan saja, bukanlah hak kita untuk memaksakan pendapat kita maupun hak kita kepada orang lain. Baik, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata maupun sikap saya ataupun mungkin ada sesuatu yang saya buat sehingga menjadi kurang netral gitu ya, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin sebisa saya, intinya seperti itu. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Martin, saya pun minta maaf Pak kalau ada kesalahan saya Pak. Saya juga minta maaf ya, kita dialog. Makanya kalau saya dengan Juma sendiri nggak ada masalah. Iya, orang lain yang dengar, Iya. Enak gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Martin. Siap. Makasih Pak Martin udah memberikan. Ya, baik, terima kasih buat kesempatan saya diberikan. Saya terima kasih untuk kesempatan ini. Ya. Oke, makasih Pak Martin ya. Ya. Oke, buat teman-teman yang lain yang masih live, mungkin diperhatikan. Lanjut dulu Bang Dede. Lanjut apa Bang? Ngomong santai. Oh. Saya perhatikan dulu di channel.